if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas tentang Barcelona, ya, review pertandingan antara Barcelona dengan Cadiz. Dan bukan hanya itu, gue juga ingin membahas tentang revolusi dari permainan Barcelona musim ini dibandingkan Barcelona yang kita kenal, karena gue lihat ada perbedaan yang sangat jelas, sangat signifikan. Oke, sebelum itu kalian boleh subscribe dulu. Yang belum subscribe, kalian bisa like video ini dan juga komen kalau kalian punya pendapat lain. Ya, silahkan komen, gue pasti baca, gue pasti tanggepin. Oke, kita mulai langsung ke pembahasan starting line up-nya terlebih dahulu. Barcelona seperti biasa, Xavi melakukan beberapa rotasi, terutama di lini belakang. Itu Pique bermain, Bellerin menjalani debutnya bersama dengan Balde di kiri. Di tengah De Jong, Gavi, dan juga Busquets seperti biasa. Ini yang cukup menarik bahwa Ferran Torres dan juga Depay diberikan kesempatan terlebih dahulu bersama dengan Rafinha. Jadi ada beberapa rotasi dan perlu diketahui bahwa Cadiz ini memang di musim ini itu peringkat 20 sementara. Ya, peringkat 20 dengan 5 kali kekalahan. 5 kali kekalahan ditambah ini berarti 5. Sebelumnya 4 kali kekalahan, mereka peringkat 20. Dan terlihat sekali memang dari permainan mereka begitu sangat buruk. Ya, mereka tidak bisa untuk hanya mengembangkan permainan saja, mereka tidak bisa berbanding dengan Barcelona. Ya, gue tidak bilang Barcelona main bagus. Kita harus fair. Ya, di babak pertama terlihat mereka struggle. Sangat sulit untuk menembus lini pertahanan walaupun ada satu kali kena tiang Rafinha. Tapi sisanya mereka sangat-sangat kesulitan. Ya, dan kita lihat bahwa ya tidak ada kreativitas yang begitu berlebih dari Barcelona selama di babak pertama. Ya, baru di babak kedua ketika Frenkie de Jong golnya itu kan harusnya tidak terjadi ya, oleh kalau pertahanan dari tim itu bagus dikit aja itu tidak terjadi. Pertama bahwa Ledesma melakukan save yang ternyata save-nya justru malah ke kakinya De Jong. Harusnya kan ada pemain yang mengantisipasi atau kipernya bisa komunikasi dengan lini belakang. Oke, itu ada pemain, biarkan pemain belakang yang ambil. Ternyata komunikasinya begitu jelek, koordinasinya begitu jelek, dan berhasil Barcelona cetak gol. Di menit 55 kalau nggak salah, Frenkie de Jong. Terus menit 57 ada 3 pergantian pemain yang cukup menarik untuk gua lihat. Ada Pedri, Ousmane Dembele, dan Lewandowski bermain menggantikan Ferran Torres, Memphis Depay, dan juga Gavi. Nah, ini menurutku pergantian yang sangat penting, di mana 3 pemain ini ketika masuk, ini sangat berbeda dengan 3 pemain yang tadi menjadi starter. Permainan Barcelona jauh lebih kreatif, jauh lebih tajam, lebih banyak skill individu di sana, dan kelihatan bahwa memang perbedaan kelas dari 3 pemain ini. Ya, Pedri, Dembele, dan Lewandowski. Dan tidak lama Lewandowski mampu mencetak gol. Walaupun lagi-lagi prosesnya hampir mirip dengan gol pertama, di mana lagi-lagi koordinasi yang sangat bapuk dari Cadiz. Ya. Terus Ansu Fati masuk, Marcos Alonso akhirnya masuk, dan Ansu Fati bisa mencetak gol ketiga. Ini itu kan juga counter attack. Tapi sebelum gol Ansu Fati itu memang ada insiden, ya, kenapa hampir di stop, hampir 1 jam bahkan di stop, di postpone pertandingannya, karena ada salah satu penonton, ya, fans supporter Cadiz itu mengalami masalah kalau nggak salah jantung, serangan jantung. Maka dari itu pertandingan, ya, perbuatan yang sangat respectful menurut gue dari kedua tim dan dari pihak-pihak medis begitu cepat dalam mengatasi dan juga menindaklanjuti apa yang terjadi. Insiden yang luar biasa, membuat shock juga. Dan memang setelah itu kurang lebih hampir 1 jam kalau nggak salah, baru pertandingan dilanjutkan dan Ansu Fati bisa mencetak gol ketiga. Gol yang sangat mudah lewat counter juga. Lewandowski begitu tidak egois, yang melakukan passing dengan sangat baik.
menunjukkan kedewasaan dari Lewandowski, dan gol terakhir juga dari Dembele yang kembali lagi gue mempertanyakan bagaimana kualitas dari kiper yang menangani tendangan seperti itu. Itu kiper bagusan dikit pasti ketepis, ternyata dia tepis malah ke belakang ya. Gue nggak tahu lah, memang layak sekali Cadiz berada di peringkat 20. Tapi yang gue mau lanjut bahas bahwa soal gaya permainan tadi, bahwa kita kenal bahwa Barcelona selama ini mengusung yang namanya filosofi tiki taka, bermain dengan passing pendek, jarang sekali bermain counter ya. Tapi kita tahu juga bahwa sepak bola modern, seiring berkembangnya sepak bola modern, maka tiki taka ini sudah mulai sulit ya untuk dilakukan. Kenapa? Karena sepak bola modern sekarang adalah sepak bola yang progresif, lebih mengandalkan transisi cepat. Transisi itu sangat penting di sepak bola modern, dan bagaimana secara transisinya itu berbeda-beda setiap tim. Ada yang lewat bola-bola bawah, ada yang lewat long ball. Jadi intinya itu di transisi, progresif pass. Semakin banyak lu melakukan passing ke depan, passing menusuk, passing kreatif, maka itu akan terjadi banyak peluang. Nah, Barcelona juga perlahan-lahan di bawah Xavi ini sudah mulai berubah ya. Seperti yang dikatakan Xavi di awal-awal bahwa dia ingin mengembalikan tiki taka, menurut gue justru tidak di sini, tidak terimplementasi. Justru yang terjadi adalah makin banyak transisi. Gol-gol dari Barcelona itu banyak dari crossing, dari transisi cepat, dari counter. Berbeda dengan Barcelona yang harusnya bermain dengan tiki taka. Nah, apakah ini menurut gue salah? Mungkin bagi fans Barcelona ada yang merasa tidak puas dengan permainan Barcelona di bawah Xavi. Tapi menurut gue Barcelona kan banyak sekali sudah meraih hasil positif dengan gaya bermain seperti itu. Bahkan mereka sedikit sekali kebobolan. Nah, ini yang menurut gue menjadi perhatian juga, dan gue cukup respect dengan Xavi, di mana dia juga berani menurunkan ego, tidak harus bermain dengan egonya tiki taka, tapi bermain lebih sesuai dengan kapasitas tim. Dan terlihat memang ketidakadaan Lewandowski dan adanya Lewandowski itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang fans Barcelona silakan rasakan bahwa ketika memang punya pemain seperti Lewandowski, seperti halnya Real Madrid punya Benzema, ini akan terasa efeknya, tidak bisa dipungkiri. Jadi kemarin itu kan banyak yang membuli Real Madrid, mencibir Madrid karena ia terlalu tergantung kepada Benzema sentris. Nah, kita lihat sekarang ketika Lewandowski bermain dan tidak, sangat terlihat perbedaannya. Ya, jadi kembali lagi, makanya gue selalu bilang bahwa tidak ada masalah bagi sebuah tim mempunyai striker yang begitu sangat diandalkan untuk bisa mencetak gol. Ya, tidak ada salahnya. Nah, maka dari itu gue bilang tadi bahwa Barcelona pun, kalau orang bilang masih main tiki taka, Barcelona pun sudah mulai revolusi, bahwa permainannya jauh lebih transisi cepat, progresif, karena mereka tahu, Xavi tahu Dembele dan Rafinha ini punya speed, ditambah Ansu Fati, mungkin Pedri, Lewandowski punya finishing yang bagus. Sehingga kalau lu mainnya terlalu temponya lambat, tiki taka, harus bolak-balik, akan habis momentumnya, percaya sama gue. Karena pemain-pemain lawan pun berkembang. Ya, kalau lu bermainnya dengan passing-passing yang kebanyakan passing ke belakang dan ke tengah aja, temponya lambat, yang terjadi seperti pertandingan Real Sociedad melawan MU, itu jelas sekali terlihat di situ. Itu tiki taka, main yang ke belakang, giliran ke depan nggak masuk sama sekali, nggak akurat sama sekali. Maka dari itu, ya, gue harap dengan hasil ini juga Barcelona menjadi kandidat yang bisa menyaingi Real Madrid lah, supaya La Liga ini semakin seru. Dan juga bukan cuma La Liga, bukan cuma di La Liga, tapi Champions League Barcelona juga bisa meningkat. Ya, juga bisa bersuara lah, berbicara banyak. Ya, karena selama ini bahwa Barcelona ini sangat gagal itu bukan di La Liga tapi di Champions League, terutama di beberapa musim terakhir itu kan gagal total. Ya, jadi gue harap dengan begitu banyak pemain yang berkualitas yang dia miliki, Xavi bisa membawa Barcelona bukan hanya di La Liga berkompetisinya, tapi di Champions League. Juara atau tidak, menurut gue urusan nanti. Tapi seperti yang gue pernah bahas di awal, bagi Xavi ini keharusan. Ya, dengan hutang yang begitu banyak, maka dia menjual masa depan Barcelona. Maka dari itu prestasi sangat penting untuk bisa balik modal lah istilahnya untuk Barcelona.
Oke, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Real Madrid masih main nanti malam, gue akan bikin reviewnya besok. Salam sepak bola.